Malam ini kita kembali duduk bersama di antara sunyi yang pelan dan pikiran yang kadang berjalan terlalu jauh. Halo, selamat datang kembali di Antara Pikiran dalam program Di Antara Halaman. Kalau belakangan ini kamu pernah bertanya, kenapa manusia bisa seperti sekarang? Atau mungkin, apakah semua yang kita jalani hari ini benar-benar sesuatu yang alami? Mungkin malam ini kita bisa mencoba melihatnya dari sudut yang berbeda. Bukan dari hari ini, tapi dari ribuan bahkan jutaan tahun yang lalu. Malam ini kita akan membahas sebuah buku yang terasa seperti membuka pintu besar ke masa lalu manusia. Sebuah buku berjudul Sapiens, Riwayat Singkat Umat Manusia, karya Yuval Noah Harari. Gambaran umum buku. Sapiens bukan sekedar buku sejarah. Ia bukan buku yang hanya menceritakan tanggal atau peristiwa-peristiwa besar yang pernah terjadi. Buku ini lebih seperti sebuah perjalanan panjang. Perjalanan untuk memahami siapa kita sebagai manusia. Dari masa ketika kita hanyalah salah satu spesies kecil yang hidup berdampingan dengan makhluk lain, hingga menjadi spesies yang mendominasi seluruh planet ini. Yuval Noah Harari mengajak kita melihat sejarah manusia melalui beberapa revolusi besar. Revolusi kognitif, revolusi pertanian, revolusi ilmiah. Dan dari setiap perubahan itu, kita mulai melihat sesuatu yang menarik. Bahwa yang membentuk dunia kita hari ini bukan hanya kekuatan fisik atau kecerdasan semata, tapi juga sesuatu yang jauh lebih abstrak, cerita. Inti gagasan utama buku. Ada satu gagasan yang terasa sangat kuat dalam buku ini. Bahwa manusia bisa bekerja sama dalam jumlah besar. Karena kita percaya pada hal-hal yang tidak benar-benar ada. Uang, negara, agama, hak asasi, perusahaan. Semua itu tidak memiliki bentuk fisik yang nyata. Tapi kita percaya, dan karena kita percaya bersama, hal-hal itu menjadi sangat kuat. Harari menyebutnya sebagai realitas imajiner. Dan mungkin disitulah letak keunikan manusia. Kita tidak hanya hidup di dunia yang nyata. Kita juga hidup di dunia yang kita ciptakan bersama. Penjelasan konsep penting. Ada beberapa konsep dalam buku ini yang mungkin akan membuat kita berhenti sejenak, berpikir, dan mungkin sedikit meragukan hal-hal yang selama ini kita anggap pasti. Pertama, revolusi kognitif. Sekitar 70.000 tahun yang lalu, terjadi sesuatu yang mengubah segalanya. Manusia mulai memiliki kemampuan untuk bercerita. Bukan hanya tentang hal yang nyata, tapi juga tentang hal yang tidak ada. Tentang dewa, tentang mitos, tentang identitas kelompok. Dan dari situlah, kerjasama dalam jumlah besar menjadi mungkin. Bayangkan, ribuan orang yang tidak saling mengenal, tapi bisa bekerja sama, karena mereka percaya pada cerita yang sama. Itulah awal dari peradaban. Kedua, revolusi pertanian. Kalau biasanya kita berpikir bahwa pertanian adalah kemajuan besar, buku ini justru mengajak kita melihatnya dari sisi lain. Harari mengatakan, mungkin bukan manusia yang menjinakkan gandum, tapi justru gandum yang menjinakkan manusia. Kita mulai menetap, bekerja lebih keras, menghabiskan waktu untuk menjaga tanaman, dan tanpa sadar, hidup kita menjadi lebih terikat, lebih sibuk, lebih terstruktur. Dan mungkin tidak selalu lebih bahagia. Ketiga, mitos bersama. Uang hanyalah kertas atau angka di layar. Tapi kita percaya bahwa itu memiliki nilai. Negara hanyalah garis di peta. Tapi kita percaya bahwa itu adalah identitas. Perusahaan dan benar-benar hidup. Tapi kita memperlakukannya seperti entitas nyata. Semua ini adalah cerita yang kita sepakati bersama. Dan selama kita terus percaya, cerita itu akan tetap hidup. Keempat, revolusi ilmiah. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, manusia mulai mengakui satu hal penting, bahwa kita tidak tahu segalanya. Dan dari pengakuan itu, lahirlah ilmu pengetahuan, eksplorasi, penemuan, kemajuan teknologi. Semua berkembang karena kita berani mengatakan, aku belum tahu. Dan mungkin itulah awal dari perubahan besar berikutnya. Relevansi dengan kehidupan zaman sekarang.
Kalau kita lihat kehidupan hari ini, kita hidup di dunia yang sangat kompleks. Ada sistem ekonomi, ada politik, ada teknologi yang terus berkembang. Dan seringkali kita menerimanya begitu saja, tanpa bertanya. Padahal banyak dari hal itu adalah hasil dari cerita bersama. Sapiens membuat kita melihat bahwa banyak hal yang kita anggap pasti sebenarnya bisa dipertanyakan. Dan di zaman sekarang, itu menjadi sangat penting, karena kita hidup di era informasi, di mana cerita bisa menyebar lebih cepat dari sebelumnya. Dan tanpa kita sadari, cerita itu membentuk cara kita berpikir, cara kita melihat dunia, bahkan cara kita melihat diri sendiri. Refleksi pribadi. Setelah membaca buku ini, ada satu perasaan yang sulit dijelaskan. Semacam campuran antara kagum dan hening. Kagum karena melihat betapa jauhnya perjalanan manusia. Dari makhluk kecil yang tidak terlalu istimewa, menjadi spesies yang bisa mengubah wajah bumi. Tapi juga hening, karena menyadari bahwa banyak hal yang kita anggap nyata ternyata hanya kesepakatan. Dan mungkin itu membuat kita bertanya, kalau begitu, apa yang benar-benar penting? Apakah semua yang kita kejar hari ini benar-benar sesuatu yang kita butuhkan? Atau hanya sesuatu yang kita percaya karena semua orang juga percaya? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak selalu punya jawaban, tapi mungkin memikirkannya saja sudah cukup. Kelebihan dan kekurangan buku. Seperti perjalanan panjang lainnya, buku ini juga punya sisi yang terang dan sisi yang mungkin terasa berat. Kelebihan terbesar dari Sapiens adalah cara bercerita yang luas tapi tetap terasa dekat. Ia membahas sejarah manusia dari sudut pandang yang berbeda. Tidak kaku, tidak terlalu akademis, buku ini mampu menghubungkan banyak hal yang sebelumnya terasa terpisah. Sejarah, biologi, sosiologi, filsafat, dan semuanya dirangkai dalam satu alur yang mengalir. Selain itu, buku ini membuat kita berpikir, bukan hanya menerima informasi, tapi juga mempertanyakan. Kekurangan, tapi di sisi lain, karena cakupannya sangat luas, beberapa bagian mungkin terasa terlalu disederhanakan. Bagi pembaca yang ingin detail mendalam, mungkin akan merasa kurang. Selain itu, beberapa pandangan dalam buku ini juga cukup kontroversial. Tidak semua orang akan setuju, dan mungkin itu justru bagian dari pengalaman membacanya. Penutup, pada akhirnya, Sapiens bukan hanya buku tentang masa lalu. Ia adalah buku tentang bagaimana kita melihat diri kita hari ini. Dan mungkin bagaimana kita akan melangkah ke masa depan. Malam ini, setelah semua cerita panjang itu, mungkin kamu tidak perlu langsung menemukan jawaban. Mungkin cukup dengan satu kesadaran kecil, bahwa kita adalah bagian dari cerita yang sangat panjang. Dan di tengah semua itu, kita masih punya pilihan untuk percaya, untuk mempertanyakan, untuk memahami. Terima kasih sudah berjalan sejauh ini malam ini, di antara pikiran dan di antara halaman. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.